للطالب اللبيب في دار الحبيب. آمين. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu kulli man qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di hari ini, ya insyaallah hari ini penuh dengan barokah. Al-Fakir akan menjelaskan yaitu hadis yang nomor 7, melanjutkan daripada keterangan sebelumnya, yaitu sekarang adalah hadis yang nomor 7 yang sudah dibacakan oleh akhina fillah Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Artian nasihat apa? Saling menyempurnakan, saling membantu dalam kebaikan, atau saling memberi pendapat, atau saling, pokoknya hal-hal positif yang dikerjakan oleh kita. Itu nasihat. Ada orang keliru, kita langsung benarkan. Ada orang tidak sesuai dengan syariat, kita langsung luruskan. Itu namanya nasihat. Dengan artian kita apa? Yaitu kita membantu dia memberi petunjuk yang lebih baik. Itu adalah. Jadi agama itu menerapkan untuk memberi apa? Memberi kesan kebaikan kepada setiap umat Islam. Terus kulna liman, maka berkata, bagi siapa agama itu? Dijawab, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Bagi siapa? Bagi lillah, bagi Allah. Bagaimana kok dikonsepkan untuk kepada Allah? Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan lillah adalah memurnikan keimanan kita kepada Allah. Pertama, memurnikan iman kita kepada Allah. Yang kedua, lillah ini apa? Artinya mengingkari sekutu bagi Allah. Artinya tidak percaya Tuhan selain kecuali Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu menjalankan ketaatan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya nasihat bagi Allah. Paham? Maksudnya bagi Allah itu gimana? Lillah, Allah memberi nasihat. Terus mencintai karenanya, mencintai semua manusia karena Allah. Dengan artian ta'alluq hati ini hanya untuk Allah. Paham? Terus mengajak kepada semua sifat-sifat tersebut dan menganjurkannya. Bersikap sopan kepada semua manusia. Intinya dari ini
kita mengerjakan sesuatu tersebut hanya semata-mata karena Allah. Mengajak kepada manusianya bahwasanya mengajaknya tersebut karena kita termasuk orang-orang yang menasihati karena Allah. Gak ada maksud lain. Terus yang kedua, wali kitabihi, ya kan? Salah satu wali kitabihi dijelaskan di dalam kitab Al-Minhaj adalah pertama mengimani bahwa dia merupakan firman-Nya yang diturunkan Allah. Iman bahwasanya Quran itu adalah firman Allah. Jadi bukan terhadap mengkufuri terhadap Al-Quran. Yang kedua, tidak ada satu ucapan manusia yang menyerupai dengan Al-Quran atau dengan kitab Allah. Yang kedua, jadi kalau ada yang menyerupai dengan kitab Allah itu bukan namanya kitabi, karena kitabihi ini nggak bisa dikerjakan oleh manusia atau dibuat-buat oleh manusia, karena sudah jelas kalau Al-Quran. Terus mengagungkan terhadap Al-Quran dan membacanya sesuai tartil dengan tutunan tajwidnya yang benar, tidak asal-asal. Terus salah satunya lagi yaitu membenarkan isi Al-Quran. Jadi yang ada di Al-Quran itu isinya semuanya benar. Gak boleh mendustai terhadap Al-Quran. Dan mengamalkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Itu ad-dinun nasiha lil Quran. Bagi Quran. Atau li kitabihi. Bagi kitabnya Allah. Terus wali rasulihi, ada dari rasulnya. Cara satunya yaitu membenarkan risalah dan mengimani semua hal yang dibawanya. Membenarkan bahwasanya Rasul Nabi Muhammad adalah benar-benar utusannya Allah. Itu juga. Terus mentaati dalam perintahnya dan larangannya. Taat terhadap perintahnya Rasulullah dan menjauhi terhadap larangannya Rasulullah. Itu juga nasihat. Salah satu nasihat. Terus memusuhi orang yang memusuhinya. Memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah. Itu termasuk nasihat. Membenci Rasulullah. Paham? Terus banyak. Salah satunya lagi menjaga adab ketika membaca Al-Quran, itu menjaga adab. Itu juga termasuk dari Rasulullah. Banyak, salah satunya dari Rasulullah nasihat-nasihat ataupun perkataan-perkataan beliau. Dan salah satunya lagi mencintai ahlul bait Rasulullah. Itu juga termasuk nasihat. Paham? Terakhir, wali a'immatil muslimin, dan yang dimaksud dengan perkataan kaum muslimin, iman kaum muslimin, yaitu kita membantu mereka atas kebenarannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantu orang Islam di dalam kebenaran. Itu termasuk nasihat. Terus mentaati mereka dan memerintahkan mereka dengan ketaatan. Itu juga termasuk nasihat.
ingetin. Terus memperingati satu dengan yang lain dengan cara sopan atau dengan etika atau dengan akhlak. Itu juga termasuk apa? Adalah nasih. Terus jihad itu juga nasihat dari bagi manusia ya. Menunaikan zakat itu juga nasih. Maksudnya nasihatnya itu diajak untuk menunaikan zakat bagi orang menasihati pemimpin yang zalim antara diam-diam dan terang-terangan. Nah, di sini sekarang, nah bagaimana ketika menasihati pemimpin yang zalim? Maka ketika pemimpin yang zalim, jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa. Jadi jihad yang afdal bagi pemimpin yang zalim adalah langsung mengatakan, hei, kamu adalah orang yang keliru. Ketika pemimpinnya keliru, katakan dengan sejujur-jujur, tegaskan, jangan karena kamu ingin menasihati orang Islam biar tidak makin amburadul. Paham? Nggak boleh menasihati pemimpin secara pelan-pelan, nggak boleh. Langsung katakan. Kalau hak, kalau batil, batil. Apa batil? Keli. Paham? Banyak lagi tentang masalah iman. Intinya satu, antara umat Islam satu dengan yang lain itu harus saling menjaga nasihat. Jadi nasihat ini diwajibkan bagi siapa saja? Bagi Allah, bagi kitabnya Allah, bagi rasulnya Allah, dan juga bagi semua umat Islam. Jadi semua umat Islam gak ada alasan, saya belum pantas untuk menasihati dia karena saya masih banyak dosa. Tidak ada. Selagi kau Islam, maka semenjak itu juga kamu kena khitab itu apa? Perintah untuk melakukan atau mengajak orang itu membenarkan nasihat. Jadi kalau orang ada keliru, langsung, jangan tanpa lama. Ya keliru, katakan keliru. Contoh, ada kakak kelasnya keliru. Contohnya di sini, Said Ali keliru. Contoh. Maka sebagai adik misalnya kelihatan nama Ahmad. Said Ali, antum keliru, Said. Antum minum berdiri. Seketika itu juga itu adalah nasihat. Karena menegakkan sesuatu hukum yang benar. Walaupun minum berdiri justru tidak ada kata larangan. Cuman kan lebih afdaliyah bagi santri tidak boleh minum berdiri. Atau tidak sholat tahajud. Pas dibangunkan, din, Udin misalnya. Sholat tahajud, din. Itu termasuk nasihat. Paham Fahrudin? Ketika enggak bangun tahajud, pas dibanguni oleh anggota kamarnya, contohnya siapa? Rajab. Din. Ayo din, tahajud. Di semenjak itu juga Rajab sudah melaksanakan nasihat untuk mengajak Udin dalam ketaatan. Contoh lagi, Said Ali enggak tahajud, dibangunin oleh siapa? Faisal. Bib, bangun bib. Contoh kan? Maka seketika itu Faisal termasuk orang yang menasihati Said Karena nasihat ini umum, semuanya kena khitab. Harus saling menasehat. Gak usah nunggu sempurna. Kalau nunggu kayak Rasulullah semua, mana ada yang pantas? Pantaskah kita menasihati kalau menunggu kayak Rasulullah? Minimal kalau ada kemungkaran kita tegakkan secara benar. Paham nak? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada khair. Akhiran dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.